Walaupun dikatakannya social media, but that doesn't mean that they will become a social person. Banyak yang terjadi, yaitu bahwa mereka justru isolate themselves from their friends or even from their families. These commandments that I give it to you are to be upon your hearts. Jadi harus itu ada di dalam hati suami dan istri, mama dan papa dulu. Sebelum itu kita lihat di dalam hati anak-anak. There is the absence of father. Nah, sudah terbukti, the absence of fathers itu punya impact-nya besar sekali untuk perkembangan jiwa anak tersebut. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, Shalom. Selamat datang kembali di dalam Cherry's Parenting Podcast bersama saya, Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan nenek dari 2 orang cucu. Panggilan atau tugas membesarkan dan mendidik anak adalah panggilan yang begitu tinggi di dalam kehidupan manusia, karena kita dipanggil untuk membentuk jiwa manusia. Sudah barang tentu perjalanan mendidik dan membesarkan anak ini bukan sesuatu yang mudah, syarat dengan tantangan. Tetapi yang pasti, di dalam perjalanan yang tidak mudah itu, kita boleh mengalami begitu limpahnya penyertaan dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya berharap melalui berbagai topik yang kami itu bahas melalui podcast ini, Bapak Ibu boleh semakin menghargai panggilan Anda sebagai orang tua. Pada kali ini, tamu saya adalah Pendeta Benyamin Poli, ya, yang datang jauh dari Amerika. Nah, apa kabar Pak Ben? Baik sekali, Bu Mini. Ya, terima kasih sudah hadir dalam podcast ini. Terima kasih. Pak Benyamin Poli adalah pendeta di Gereja First Evangelical di San Gabriel Valley, Rosemead, California. Beliau sudah melayani 18 tahun di sana sebagai pendeta pemuda dan keluarga. Ya, sudah tentu banyak pengalaman Bapak ya. Pak Ben juga adalah ayah dari 2 orang anak yang sudah menikah. Dan mereka punya 1 cucu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah pelayanan kita, orang tua kepada anak remaja. Ya, yang kita seringkali anggap itu sesuatu yang sangat sulit, tetapi kita perlu melihat bahwa di dalam kesempitan, di dalam kesesakan itu, ada kesempatan banyak sekali yang Tuhan itu ingin garap. Maka, saya percaya, pengalaman Pak Ben yang sudah bertahun-tahun itu di dunia remaja dan pelayanan keluarga akan sangat berguna ya bagi kita sebagai orang tua dari anak remaja. Maka Pak Ben, pertama-tama saya akan menanyakan tentang apa yang selama ini Pak Ben lakukan, berbagai kasus relasi antara orang tua dan remajanya. Apakah Bapak melihat ada semacam dari 18 tahun pelayanan Bapak, semacam pergeseran atau shifting dari kondisi remaja dari tahun ke tahun? Jadi hal apa yang paling mencolok yang Bapak lihat? Baik, terima kasih sekali Bu Mini untuk kesempatan ini. Selama 18 tahun lebih ya melayani khususnya di gereja yang adalah gereja imigran. Jadi ini jemaat-jemaatnya datang itu dari mainland China, dari Hong Kong, ya, dari Taiwan, itu untuk bertujuan satu, yaitu untuk membawa anak-anaknya itu ke Amerika. Sehingga mereka bisa namanya mendapatkan pendidikan yang terbaik, ya kan? Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua ini cukup besar. Dan harapan mereka adalah anak-anak itu menjadi anak-anak yang berhasil. Tapi setelah mereka datang dan tinggal di Amerika, mulai terjadi pergeseran, perubahan, ya. Dialami yaitu bahwa orang tua melihat kok anak-anaknya ini sudah mengadaptasi kehidupannya
dengan kultur yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka di sekolah ataupun di tengah masyarakat. Sehingga yang berakibat yaitu terjadi cultural gap. Nah, ini orang tua banyak mengalami kesulitan. Tidak hanya secara kultur, tetapi juga secara bahasa atau dikatakan sebagai language gap. Nah, itu terjadi shifting, ya. Belum lagi itu bicara tentang apa yang terjadi yaitu di kalangan anak-anak muda di Amerika. Dengan berkembangnya teknologi, tentunya mereka mau tidak mau terlibat yaitu di dalam social media. Nah, di sini kita lihat yaitu bahwa mulai bergerak itu ke arah tersebut, ya. Walaupun dikatakannya social media, but that doesn't mean that they will become a social person. Banyak yang terjadi yaitu bahwa mereka justru isolate themselves from their friends or even from their families, ya. Sehingga mengakibatkan apa? Yaitu seperti yang ditulis oleh Dr. Josh McDowell dalam bukunya Disconnected Generation, yaitu this generation connected electronically but disconnected emotionally. Nah, ini mengerikan sekali. Sehingga lebih banyak yaitu anak-anak itu mencurahkan namanya itu frustasi, mencurahkan rasa amarahnya, itu semua melalui social media. Tidak lagi bicara dengan orang tua, karena mereka lihat orang tuanya secara kultur tidak seperti orang barat. Belum lagi bahasanya, karena di rumah mereka berbahasa Chinese. Tapi di sekolah mau nggak mau mereka harus memakai bahasa Inggris. Jadi anak-anak ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris lebih dari orang tuanya. Sehingga orang tuanya tidak bisa mengekspresikan umpamanya rasa jengkel atau rasa amarahnya kepada anak-anak. Karena anak-anaknya merasa orang tuanya tidak bisa bicara baik. Ya. Nah, ini shiftingnya luar biasa sekali. Dan yang lebih mengerikan sekali yaitu bahwa ini membentuk kepribadian si anak. Ya, yang sehingga dalam buku yang saya baru saya rekomendasikan kepada orang tua, itu buku berjudulnya Three Big Questions. Ya, pertanyaan pertama yang sangat penting yaitu anak-anak ini harus mengerti their identity. Who am I? Ya, nah kejadian yang kita lihat baik dalam pelayanan di gereja yaitu apa? Mereka sendiri start losing their identity. Ya, mereka di rumah seperti Asian parents, ya, maksudnya Asian families, tetapi di luar they feel like they are more American. Jadi itu terjadi yaitu apa? Gejolak di dalam pembentukan kepribadian anak-anak itu. Nah, ini yang kami lihat sebagai satu hal yang begitu condong ya, kelihatan jelas sekali selama pelayanan kami di Amerika, yaitu they are losing their identity. Ya, oke. Pak Ben, saya melihat dari apa yang Pak Ben itu paparkan, sepertinya dampak atau pengaruh sosial, pengaruh dari luar keluarga, itu jauh lebih besar dan lebih powerful daripada pengaruh orang tua itu sendiri, gitu ya. Lalu sejauh ini yang Pak Ben saksikan, bagaimana respon orang tua? Di luar rasa frustrasi dan rasa sangat tidak nyaman dengan anak-anak sendiri itu. Nah, ini yang kami lihat ya, satu fenomena yang besar sekali. Yaitu bahwa seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, mereka itu orang tua datang dari jauh-jauh ya, dari Taiwan, dari mainland China, dari Hong Kong, itu berkorban begitu banyak demi anak-anaknya, ya kan, untuk menghidupi keluarganya juga di Amerika. Nah, akan apa yang terjadi? Yaitu terjadi pergeseran di dalam ya institusi pertama yang diciptakan Tuhan itu dalam keluarga, yaitu hubungan antara papa dan mama. Mau tidak mau ya, yang terjadi yang kita lihat yaitu dua orang tua itu dua-duanya bekerja. Ya. Jadi anak itu kalau kembali dari sekolah sampai di rumah itu tidak ada orang.
Tidak ada supervisi. Karena untuk tinggal di California khususnya itu mahal. Jadi mau nak mau mereka harus dua bekerja. Nah, ini kapan ada waktu untuk bisa membina hubungan antara suami dan istri? Ya, atau kalau dua-duanya sibuk, gitu. Belum lagi untuk mengurus hubungan antara anak dengan papa dan mama. Nah, ini merusak sekali dinamika dalam membesarkan atau membina anak-anak ini. Sehingga waktu kecil memang mungkin mereka itu mau turut ya. Tetapi termasuk masa transisi yaitu teen, ya karena teen itu masa transisi from childhood to adulthood, ya kelihatan muncul namanya itu ketidakserasian antara anak dengan orang tua. Ya, jadi terjadi konflik kayak gitu. Nah, ini mana yang harus mulai dibereskan dulu? Kayak gitu pertanyaannya. Ya toh? Ya, hubungan dengan anak atau hubungan suami istri. Mau enggak mau kita mesti kembali pada firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa apa? Itu harus dimulai ya dari Deuteronomy chapter 6 itu mengingatkan yang pertama itu orang tua dulu. Ya kan? Kita jelas itu dikatakan di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu, "These commandment that I give it to you are to be upon your hearts." Jadi harus itu ada di dalam hati suami dan istri, mama dan papa dulu. Sebelum itu kita lihat di dalam hati anak-anak. Tetapi karena the absence of father, ya ada yang kita lihat ya, yaitu apa? Mamanya tinggal di California, tapi papanya kerja di China. Nah, ini sangat berpengaruh besar kepada anak-anak. Ya toh, untuk melihat bahwa yang terjadi yaitu there is the absence of father. Nah, sudah terbukti the absence of fathers itu punya impact-nya besar sekali untuk perkembangan jiwa anak tersebut. Jadi ini yang saya rasa ini mesti menjadi perhatian penting gitu. It has to start from the husband and wife, mama dan papa. Sebelum itu kita lihat untuk bisa diterapkan kepada anak-anak. Ya. Oke, saya pikir format seperti itu ya, kedua orang tua sibuk, anak-anak seperti hidup sendiri ya. Padahal kita tahu masa remaja itu very critical ya, sangat krusial begitu. Nah, saya rasa format seperti itu pun terjadi di sini, tidak hanya di gereja di California. Saya pikir ini sesuatu yang mendunia ya. Semua seperti itu sekarang model parentingnya. Nah, Pak Ben, sebelum anak-anak itu masuk ke masa remaja, di mana mereka itu lebih obedient, lebih dekat kepada papa mamanya. Kira-kira apa ya sebelum anak itu masuk ke masa remaja yang orang tua itu bisa lakukan? Bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan anaknya jadi remaja, tapi ada fondasi, ada basic apa yang orang tua itu perlu lakukan selagi anak itu masih kecil, yang akan berdampak positif bahkan mendukung, membantu gitu ya, pengasuhan anak pada masa remaja. Ya. Memang sudah jelas ya. Jadi firman Tuhan, that will be the best book to start with. Ya, semua itu kita harus kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan mempersatukan satu laki dan satu perempuan untuk menjadi satu keluarga. Ya, lalu kemudian melalui hubungan satu laki satu perempuan itu Tuhan berikan yaitu anak. Ya, jadi apa yang kita lihat sini yaitu panggilan penting sebagai orang tua. Ya, papa dan mama itu mesti dimengerti sejak awal. Jadi harus apa? Harus ada kesatuan hati. Ya, berdiri di atas prinsip yang sama. Sehingga ketika Tuhan memberikan anak, anak itu bisa dibina sesuai dengan apa yang prinsip Tuhan berikan. Ya, sudah pasti papa itu diminta oleh Tuhan menjadi sebagai the spiritual leader of the family. Tapi kenyataannya tidak demikian, Ibu Mini. Ya, jadi banyak yang diserahkan itu kepada siapa? Mamanya. Nah, itu sudah terjadi satu pergeseran yang tidak baik. Karena ini kelamaan punya dampak yang negatif. Jadi, who's the boss? Ya kan? Nah, lebih banyak itu ke ibunya. Karena papanya tidak pernah ada di rumah. Jadi, itu prinsip yang mesti dipegang erat oleh
papa dan mama, yaitu they have to be united, ya, standing on the same foundation. Sebab ketika anak itu mulai dibina, yang pertama itu harus dibina yaitu untuk disiplin, ya. Karena apa? Kepribadian anak itu dari umur 0 sampai 5 tahun 85% terbentuk, ya. Nah, disiplin itu adalah yang Tuhan mau supaya anak-anak itu punya rasa apa? Takut akan Tuhan. The fear of the Lord within the heart of the children, ya. Nah, itu sebabnya penting orang tua itu harus tunjukkan itu. Jadi tidak hanya sekedar the lip service atau a head knowledge, but it becomes the heart matters. Ya, itu harus turun situ. Nah, anak-anak itu kan berkembang, ya, mereka akan melihat, dan namanya anak-anak itu hati kita semua, hati manusia itu lebih condong yaitu untuk apa? Untuk berontak pada Tuhan. Oh, sebab itu hati itu harus diluruskan. Nah, itu adalah pekerjaan yang Tuhan sudah serahkan kepada orang tua, ya kan? Nah, itu pentingnya orang tua bisa memberi contoh yang benar, supaya apa? As a father in the family, that you represent the heavenly Father, sehingga anak itu bisa melihat bahwa ketika ditanya atau dibicarakan tentang Tuhan, mereka langsung bisa relasikan itu kepada Dia, ya. Jadi itu sangat crucial sekali, ya. Itu padahal baru umur 0 sampai 5 tahun loh. Oke. Itu sudah kelihatan itu ada tendensi itu anak akan mencoba untuk melawan, ya. Tapi kalau itu disiplin sudah mulai diterapkan dari awal, sehingga pada saat mereka masuk ke umur antara 6 sampai 13 tahun sebelum masuk masa remaja, ya, itu orang tua bisa membimbing anak itu, ya, ke jalan yang benar. Ya, tapi disiplin itu sebagai fondasi itu sudah ada. Ya, nah kenyataannya seperti yang saya tadi katakan, ya toh, ketika kedua orang tua bekerja, who's laying the foundation, ya kan? Itu bisa orang lain, bisa oma, bisa opa, bisa neni, atau dimasukin di daycare. Nah, ini bahaya sekali. Berarti anak ini besar tanpa fondasi yang kuat, ya toh? Jadi tidak heran ketika anak itu masuk jenjang umur 6 sampai 13 tahun, itu mulai kelihatan warna aslinya. Pas masuk umur 13 tahun ke atas, wah itu udah melawan orang tua. Nah, itu jadi kita harus look back again from the beginning. Oke, berarti mengasuh anak remaja memang tidak mudah, penuh challenge ya. Tetapi orang tua bisa melakukan sesuatu sebelumnya, yaitu menanamkan foundation itu, disiplin itu ya. Saya pikir di dalam itu pasti ada relasi yang intim antara orang tua dan anak, sehingga orang tua hubungan mereka tidak terlalu sulit ketika anak sebagai remaja, begitu ya, Pak Ben ya. Oke, dari tadi sepertinya melayani anak remaja ini kok suram ya. Sulit sekali gitu ya. Nah, apakah Pak Ben bisa melihat ada sisi positif atau sisi cerahnya dari pelayanan kepada remaja yang begitu sulit ini? Adakah titik-titik di mana orang tua itu justru melalui masa yang sulit ini, mereka malah melihat ada kesempatan bisa berdekatan, berkomunikasi dengan baik. Nah, itu bagaimana ya Pak Ben rahasianya? Ini memang terus terang ya. Dalam hal ini it requires sacrifice. Ya, pengorbanan. Ya. Jadi ini komitmen yang sudah mestinya mama dan papa itu sebelum mereka miliki anak itu mereka harus bisa memikirkan siapa yang kira-kira sebagai the breadwinner. Ya. Oke, karena itu mesti jelas. Ya gitu loh. Ya, Alkitab sudah jelas bahwa dikatakan yang mencari nafkah adalah keturunan Adam, berarti laki-laki, ya toh. Nah, itu prinsip yang Alkitab itu katakan kerjakan. Ya, berarti apa? Mungkin karena cuma single income family, ya kita nggak bisa namanya seperti keluarga lain bisa pergi berliburan setiap summer atau apa. It's okay, ya. Yang penting yaitu bahwa
anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan, itu kita bertanggung jawab untuk membinanya. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not turn from it. Ya, kita harus training anak itu untuk takut akan Tuhan. Nah, itu dengan cara itu kita membina satu relasi. Iya toh? Ya, berarti apa? Perlu ambil waktu. Kayak gitu loh. Ya. Jadi kasih waktu anak-anak. Contohnya ya, sebelum mamanya anak-anak itu pergi keluar untuk sekolah, ya, ada baiknya keluarga itu kumpulkan anak-anak untuk membaca devotion atau renungan harian, ya. Lalu papa berdoa, mama berdoa, lalu kirim anak-anak ke sekolah, ya toh. Lalu karena anak kembali dari sekolah gitu, take the time to listen, ya, untuk apa yang anak-anak itu alami di sekolah. Nah, itu mesti dibina dari awal. Jadi tidak langsung tiba-tiba, jadi kita bukannya namanya proaktif, tapi jadi reaktif. Itu kasihan. Itu jadi kita mesti mengerti kejiwaan anak-anak ya. Empathy is very important for understanding the teens, ya, punya rasa empati kayak gitu ya kan. Nah, sebab apa? Sebab kita nggak tahu dunia yang mereka alami di luar rumah, ya toh. Seperti buku yang saya baca itu, Three Big Questions, yang tadi saya ungkapkan pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama tentang who am I? Ya. Pertanyaan yang kedua yang kita bisa bantu untuk anak-anak kita untuk mengerti mereka itu, yaitu pertanyaan gini, how can they fit in? Ya toh, fit in, how can they fit in berarti apa? Sense of belonging. Kayak gitu loh. Sense of belonging, ya. Anak-anak itu mesti mengerti bahwa dia mempunyai keluarga, punya rumah, ya toh. Dia merasa inilah bagian dari kehidupan itu. Nah, tapi ternyata kalau di rumah itu cekcok, di rumah itu ribut, di mana anak-anak akan mendapatkan kenyamanan, sense of belonging, that they belong to this family. Ya, mereka mungkin ke rumah temannya, kayak gitu loh. Karena di rumahnya itu hanya lihat cekcok atau dimarahin, ya. Itu tidak membangun satu relasi yang baik dengan anak. Iya toh? Sedang yang seperti juga saya quote lagi dari Dr. Josh McDowell, dia mengatakan demikian, ya, rules without relationship leads to rebellion. But rules with relationship leads to righteousness. Ya kan? Nah, kalau orang tua hanya dikenal atau oleh anak-anaknya, ya bawaannya cuma marah, cuma ngamuk, cuma bisa ajak ribut, untuk apa? Ya gitu loh, ada di rumah tersebut, ya kan? Jadi building connection itu penting sekali untuk bangun relasi before offering correction. Ya, building connection before offering correction. Ya toh? Karena bagian yang pertanyaan yang ketiga itu yang penting, yaitu untuk membantu anak kita, ya, untuk mengerti, yaitu what can I do, ya kan, in the future. Dengan kata lain, yaitu what is the purpose of my life, ya kan. Jadi gak cuma dia fit in, tetapi what can I do for my future. Nah, ini penting. Nah, ini harus ditanamkan dari sejak awal. Jadi yang bagi saya, ya, waktu kita membesarkan anak-anak kita waktu masa remaja, itu namanya yang mereka perhatikan, ya, yang saya juga observasi, yaitu authenticity, ya. Itu penting. Jadi dia melihat, anak-anak melihat papanya di dalam dan di luar rumah itu sama, nggak beda-beda, ya. Apalagi sebagai pelayan hamba Tuhan, ya toh, gampang sekali kita itu wants to look good di depan jemaat, padahal di rumah bentrok melulu, ya kan? Ya, itu merupakan, boleh katakan, merupakan satu hal yang perlu saya evaluasi hari demi hari. Minta kekuatan dari Tuhan agar supaya apa? Bukan saya bisa namanya dengan rendah hati bisa terus membina anak saya dan melakukan apa yang terbaik. Jadi anak tidak melihat saya itu sebagai seorang yang munafik. Satu hal lagi yang cukup banyak parents dari anak-anak remaja adalah hal pacaran. Anak remaja mulai pacaran. Bagaimana Pak Ben memandang hal ini?
Pacaran is good or not or apa begitu. Ya, itu merupakan satu awal ya dari satu perjalanan sebelum masuk ke dalam masa pernikahan. Ya toh. Ya, so we have to go through that step, ya kan, that stages. Tapi tolong diperhatikan sebelum masuk ke masa tersebut, ya kan? Karena waktu masuk ke dalam masa pacaran itu emosi itu bermain dengan luar biasanya sekali. Ya toh? Ya, jadi yang saya bicarakan dengan orang tua, kayak gitu, ya kan? Sebelum anak-anak masuk ke dalam masa itu, ya sambil kita membina anak-anak kita ini, kita pun sebagai mama dan papa mulai berdoa untuk orang Tuhan, kan Tuhan yang memberikan itu semua, ya toh? Kalau memang Tuhan akan memberikan itu, biarlah anak-anak itu dipersiapkan. Sehingga suatu waktu ketika Tuhan membawa calonnya itu datang, ya, dan dimulai dalam masa perkenalan, lalu masuk ke dalam masa pacaran, persahabatan, akhirnya masuk ke masa pernikahan, itu semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya dan istri dari sejak kecil anak-anak itu kita sudah doakan, bahwa kan itu bagian dari doa kita, ya kan? Bagian doa karena penting. Nah, doa kita itu kita minta sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan akan memberikan calon, ya, seorang yang akan menjadi pasangan hidup anak-anak kami, tolong yang pertama Tuhan yang utama ini ya, yaitu orang itu adalah orang yang sudah dewasa di dalam kerohaniannya. Ya toh, ya. Karena hal-hal yang lain itu tidaklah penting. Ya, kedewasaan kerohanian itu, ya, itu perlu. Nah, sebab apa? Sebab waktu kita masuk pacaran, kita tuh harus bisa trusting our children, our teens. Ya, bahwa mereka nggak messing around. Ya toh, nggak lakukan hal-hal. Karena kita nggak bisa ngikutin anak itu kemana mereka pergi. Ya, kita nggak bisa becoming like a helicopter parents. Ya, karena sudah umur-umur yang mesti masuk ke dalam masa pacaran itu, sebaiknya kita mesti belajar untuk dewasa. Itu sebabnya anak-anak kita kasih tahu mereka jangan pacaran waktu masih di SMP, SMA, bahkan di universitas pun kalau sebisa mungkin selesaikan, ya, atau paling sedikit sudah tahun kedua atau tahun ketiga, karena itu menunjukkan satu kepribadian yang mulai dewasa, ya gitu, lebih matang, ya. Alkitab tidak kasih tahu bahwa umur berapa harus mulai pacaran, untuk berapa untuk masuk dalam pernikahan. Enggak. Tetapi Tuhan memberikan kita wisdom, kebijaksanaan untuk bisa menerapkan itu sesuai dengan pembentukan kepribadian anak kita. Baik. Terima kasih untuk tips yang begitu berguna untuk papa mama. Pak Ben, melihat pergumulan dalam pengasuhan anak remaja, ya, yang kebayang adalah suasana tegang, ya, bingung, frustrasi dari kedua belah pihak. Bukan cuma remaja aja, orang tuanya juga begitu, ya. Nah, tapi ketika khususnya Pak Ben sebagai hamba Tuhan, ketika kita itu mulai memandang segala sesuatu yang sedang kita jalanin itu, yang penuh ketegangan itu, dari kacamata Tuhan, apa yang mungkin muncul bagi kedua belah pihak melalui pergumulan yang tidak mudah ini? Apa yang bisa muncul, hal baik apa yang bisa muncul dari sana ketika Tuhan itu turut campur? Ya, jadi yang kita bisa, ini dari pengalaman kami ya, saya dengan istri saya, yaitu ketika kita tunjukkan namanya komitmen kita kepada Tuhan, ya, itu seperti anak-anak tuh melihat, ya, melihat apa yang kita lakukan. Itu buat mereka itu imprinting, ya, terbentuk di dalam benak mereka. Ini sesuatu yang akhirnya pun juga nantinya mereka pun akan lakukan, kayak gitu loh. Ya, jadi itu pentingnya buat kita itu untuk benar-benar bisa menunjukkan keseriusan, ya, menunjukkan akan komitmen kita kepada Tuhan, ya. Sehingga ketika kita masuk, karena ini satu journey, satu perjalanan, ya, there must be ups and downs, kayak gitu loh. Nggak bisa namanya jalan tuh selalu lurus, nggak ada, kayak gitu, ya kan? Nah, justru melalui perjalanan ini, anak-anak tuh bisa melihat papa mama itu committed to God, ya. Ini buat itu jadi strengthen their faith, supaya
suatu waktu nanti anak-anak itu bisa melihat bahwa it is no longer the faith of my parents, but it is my faith with God or in God, ya kan? Nah, itu harus dimulai dari kita, ya. Jadi suatu yang itu bisa boleh katakan itu sebagai suatu yang positif, ya. Sebab apa? Tuhan itu menciptakan kita, dan ya seperti Ephesians chapter 2 verse 10 itu mengatakan we are His masterpiece, ya kan? Kita ini satu boleh katakan buatan Allah. Ya, masterpiece itu berarti sesuatu kata yang indah ya. Ini yang dalam bahasa aslinya itu poema. Poema itu berarti apa? Seperti poet gitu ya. Seorang membuat puisi. Kita tuh dilihat sebagai satu indah gitu. Berharga. Ya, berharga ya di depan mata Tuhan bagi bagian satu art, ya kan? Ya itu gambar yang begitu Tuhan ciptakan. Nah, Tuhan lakukan itu agar supaya kita sebagai orang tua pun bisa memberikan contoh yang baik. So, jadi adalah penting, yaitu umpamanya saya itu harus itu memulai lebih awal sebelum saya harapkan orang lain itu bisa lakukan. Gitu Ibu. Ya, sebab tidak mungkin kalau saya umpamanya berikan contoh sama anak-anak, ayo kita berdoa. Sedangkan papa sendiri nggak pernah berdoa. Itu gimana? Gitu, ya toh? Ya. Dan yang kedua, yaitu apa? Kita harus tahu panggilan kita. Sebagai seorang ayah, ya, itu kita harus menjadi the spiritual leader of the family. Ya kan? Jadi, ini pentingnya ya, papa-papa yang melihat akan acara ini atau mendengarkan ini semua, ask yourself the questions. Do you know that when you get into the marriage that your call is to be the spiritual leader of the family? Ya, karena nggak cuma sekedar sebagai the provider. Ya, itu memang panggilan kita sebagai the breadwinner. Tapi beyond that, yaitu Tuhan panggil kita untuk menjadi apa? Menjadi nabi-nabi di dalam keluarga. Nah, itu sebabnya pentingnya bapak-bapak itu semua itu bisa mengerti panggilan itu. Saya sarankan ya, kita nggak bisa lakukan ini kita sendiri loh. Ya jangan berarti bahwa kita harus kerjakan. No. Get yourself connected with other dads. Nah, itu akan membantu untuk kita bisa saling membagi berkat, juga sharingkan beban, ya. Jadi itu pentingnya untuk mengerti panggilan kita. Oke. Nah, yang ketiga yang saya mau bagikan di sini adalah apa? Pentingnya kita itu sebagai orang tua khususnya, ya, antara itu ada kesehatian, gitu loh, ya, antara mom and dad, husband and wife. Oke, kita harus pikirkan kira-kira yang terbaik itu apa? Sebab apa? Kalau di dalam kita sendiri, di dalam keluarga itu kita tidak kesehatian. Saya suka kasih gambaran kepada orang tua dan juga kepada anak-anak kita. Itu gambarannya seperti gini. Seperti yaitu there are two captains in the same ship. When there are two captains in the same ship, guess what? The passengers will be confused. Passengersnya siapa? Yaitu anak-anaknya sendiri. Jadi pentingnya bagi kita sebagai husband and wife, ya, itu punya kesehatian. Sehingga ketika kita lihat anak-anak kita itu perilakunya kok ada yang kurang baik ini, kita sama-sama kita bisa bergumul, ya, bergumul untuk kita tukar pikiran, untuk kita saling doakan, ya. Itu sebabnya kenapa tadi saya katakan pentingnya kita berdoa, ya toh, parents. Kita kadang-kadang nggak tahu berdoa dari mana. Saya sarankan ini ya. Ini karena saya dan istri saya sudah bertahun-tahun pakai ini. Yaitu using the books. Ya, itu namanya scriptures. Praying parents through scriptures. Jadi buku-buku itu ya. Jody Brand itu ada buku-bukunya. Yaitu untuk berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk remaja, juga berdoa untuk anaknya ketika sudah jadi dewasa. Nah, get yourself familiar with these resources. Sebab artinya ini penting sekali. Ini merupakan guidance ya buat kita untuk menerapkan apa yang firman Tuhan katakan untuk kita berdoa. Ya, dan juga itu ada namanya praying husband and praying wife. Ya, kita doakan istri kita juga sebagai suami dan istri doakan juga suami.
Nah, kalau ini kita bisa benahi ya, karena ini keluarga itu satu institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Bukan sekolah, bukan pemerintahan, tapi keluarga. Kalau keluarga itu bisa dibina dengan baik, dampaknya itu akan besar sekali untuk generasi selanjutnya. Nah, this has been going down the hill. Karena yang terjadi yaitu apa? Banyak keluarga yang get into divorce, berpisah. Ya toh, dampaknya itu apa? Kepada generasi yang selanjutnya. Jadi it has to be stopped. Ya, karena itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Perceraian itu tidak ada di dalam Tuhan punya blueprint. Ya, jadi saya rasa 3 hal itu saya mau serahkan kepada atau berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu Bu Mini. Terima kasih Pak Ben. Banyak sekali hal yang saya sendiri pelajari. Kembali diteguhkan bahwa Alkitab adalah buku terbaik untuk kita memulai parenting journey ini. Kemudian hal yang kedua yang saya pelajari adalah komitmen orang tua. Pengorbanan orang tua. Itu sesuatu yang nggak bisa kalau nggak ada begitu. Especially khususnya para ayah, ya, di mana mereka menjadi pemimpin rohani di dalam keluarga, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun relasi yang intim dengan anak-anak kita, supaya ketika mereka memasuki masa remaja, orang tua dan anak hubungannya tetap bisa lebih baik dan orang tua lebih mudah masuk di dalam relasi itu. Terima kasih banyak Pak Ben. Nah, para ayah dan ibu sekalian, saya ingat satu pernyataan, jika orang tua itu bertumbuh, maka anak-anak juga akan ikut bertumbuh. Maka sampai jumpa di dalam episode yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.